Saya diberitahu bulan ini sedang membahas tentang keluarga. Wow. Tahu perbedaannya keluarga dan pernikahan? Pernikahan adalah sesuatu yang ada di dalam sebuah keluarga. Skopnya lebih besar. Kalau keluarga bicara soal parenting, bicara soal institusi yang sangat penting, dan institusi yang paling kecil yang Tuhan ciptakan dari awal. Dan ketika institusi ini berdiri dengan kokoh, lahirlah sebuah komunitas, bahkan kota dan negara yang kokoh. Jadi itu yang terjadi dengan keluarga. Nah, kita mau belajar malam hari ini tentang apa yang didistorsi sama iblis di first family, keluarga pertama. Keluarga pertama itu kita sudah tahu, ya, Adam dan Hawa. Kita belajar ada sesuatu yang terjadi di situ. Dan gara-gara itu, walaupun sekarang kita sudah diselamatkan dan sudah dibenarkan sama Tuhan, kebohongan-kebohongan ini yang masih terus dilontarkan sama iblis, karena memang itu adalah modusnya dia sejak awal, dan itu yang terjadi memang sejak awal. Itu sebabnya banyak sekali akhirnya keluarga-keluarga yang tidak sadar bahwa akhirnya saling menyerang, akhirnya saling menyalahkan dan seterusnya. Dan itu yang terjadi di dalam first family, keluarga yang pertama. Ya. Kalau kita mau bilang bahwa saya nggak lahir dari keluarga yang broken family, betul, kita mungkin dari keluarga yang baik-baik saja, tetapi kita adalah keturunan dari broken family yang sudah hancur di awal, ya. Dan ada beberapa peristiwa yang terjadi di kitab Kejadian. Kita baca ya, Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu kebiasaan sampai hari ini. Dia akan terus kutip-kutip firman Tuhan lah. Dia akan kasih tahu sama kita, dia kutip firman Tuhan, kemudian dia mulai isi dengan kebohongan. Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dan Tuhan sudah memberikan pesan ini, ya, you will surely die. Kamu akan pasti mati kalau kamu makan buah itu. Ya, kita mengerti manusia tidak langsung mati, manusia mengalami dua fase kematian. Ya, kita udah pernah belajar tentang hal ini. Saya ingatkan lagi ya. Fase kematian pertama adalah manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Fase kematian kedua adalah roh dipisahkan dari tubuh, mengalami kematian fisik. Manusia masih hidup ratusan tahun. Nah, dua fase kematian ini harus ditebus sama Yesus. Dan itu sebabnya Yesus ketika mati di kayu salib, peristiwa yang paling berat bagi dia adalah bukan waktu dia mati secara fisik. Gak pernah didokumentasikan di Alkitab. Betul, siksaannya mengerikan, brutal bahkan matinya. Tetapi ada sebuah erangan daripada jiwanya yang dia berteriak, Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Ketika bapaknya berpaling dari dia. Itu adalah fase penebusan, fase kematian yang pertama. Karena manusia di awal dipisahkan dari hadirat Tuhan. Semua yang terjadi sama manusia itu harus ditebus. Jadi penebusan itu bukan serta-merta hanya mati secara fisik saja. Sebelum mati secara fisik, Yesus mengalami yang namanya kematian fase pertama, dipisahkan dari hadirat Bapa. Itu sebabnya dia mengalami proses namanya hematohidrosis di Taman Getsemani. Ketika peluh bercampur darah, itu tingkat stres yang paling akut. Dr. Frederick Sugebe mengatakan, itu adalah tingkat stres yang paling akut sehingga pembuluh darah pecah. Itu ketika momen dia tahu bahwa dia dipisahkan dari bapaknya. Ketika dia mengatakan kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku, itu bukan karena dia nggak mau mati di kayu salib, bukan. Ada nggak cara lain, tapi saya nggak dipisahkan dari hadirat Bapa. Itu sebenarnya maksudnya. Karena itu adalah sesuatu yang paling berat bagi dia, dipisahkan dari hadirat Bapa. Karena bayangkan seumur hidupnya dia tidak pernah terpisah dari hadirat Bapa, tapi dia harus melakukan itu untuk menebus apa yang terjadi dengan manusia. Dan ketika itu terjadi, sampai hari ini, kita tidak pernah lagi dipisahkan dari hadirat Bapa. Makanya saya sangat sedih kalau orang Kristen masih ngomong gini, saya nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Betul, hadirat Tuhan kita rasakan sesekali lewat emosi kita tersentuh. Lewat pujian penyembahan, lewat khotbah, lewat pengalaman dengan Tuhan, lewat kesaksian orang, lewat teguran Roh Kudus, kita rasakan dengan emosi sesekali.
Tetapi hadirat Tuhan nggak bisa hanya sekedar dirasakan lewat emosi. Hadirat Tuhan harus dirasakan pakai iman, karena Tuhan selalu hadir. Pemazmur mengatakan, ketika engkau bangun pagi, aku masih ada. Berarti pemazmur sedang memberitahu kepada kita, ketika tidur dia masih ada, ketika sebelum tidur dia masih ada, bahkan bangun pagi dia masih ada, dia selalu ada. Itu sebabnya kematian dia itu di kayu salib untuk meneguhkan kepada kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan menilai hadirat Tuhan itu dengan perasaan serta-merta dengan perasaan saja. Ya. Dr. Frederick Zugibe itu menyatakan sebuah experience yang dia lakukan kepada pasien-pasiennya. Dia katakan dia tidak pernah menemukan pasien yang mengalami hematohidrosis. Karena sebelum manusia sampai ke titik stres yang paling akut, manusia bunuh diri. Yesus mengalami tingkat yang paling akut, pembuluh darahnya pecah. Semua yang dia alami itu supaya kita hari ini tidak usah alami lagi. Itu sebabnya kalau orang Kristen sampai masih stres, masih hidup di dalam stres dan depresi, ada sesuatu yang salah sama dia. Karena yang terjadi di dalam dosa di awal ini sebenarnya. Kita lihat sebentar ya. Oke. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dibohongin. Enggak lah, kamu gak akan mati. Kebohongan pertama nih yang keluar adalah ini, kamu gak akan mati. Padahal Tuhan sudah memberitahu, kamu pasti mati, you will surely die. Manusia waktu memakan buah itu, manusia yang mengaktifkan kematian. Kematian dari awal itu sudah ada, tetapi kematian selalu statusnya mati. Death was created, kematian ada, tapi kematian statusnya mati, alias tidak berkuasa atas manusia. Ketika manusia makan buah itu, manusia mengaktifkan kematian sehingga kematian berkuasa atas manusia. Itu maksudnya. Jadi Tuhan tidak membunuh manusia. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti dia. Padahal manusia sudah diciptakan serupa dan segambar seperti dia. Terus dibohongi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan, diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pertanyaan saya gini, instruksi pertama untuk tidak makan buah itu diberikan kepada siapa? Kalau kita baca sebelumnya, itu diberikan kepada pria, bukan kepada wanita. Instruksi pertama untuk tidak memakan buah ini diberikan kepada pria. Dan pria pada saat itu ada bersama-sama dengan si perempuan ini. Dan pria ini tidak memberitahu kepada dia. Dikatakan dengan jelas bersama-sama dengan dia loh di situ. Itu sebabnya mesbah keluarga sangat penting. Supaya terjalin. Ini sudah dihancurkan dari awal, komunikasi mulai dihancurkan. Dan ingat, di dalam pembentukan sebuah keluarga, dosa yang terjadi di awal, ya saya punya khotbah satu yang cukup panjang tentang hal ini, adalah ketika manusia tidak mengucap syukur. Di awal manusia diciptakan dalam kondisi yang jauh lebih daripada sempurna. Saya harus menggunakan kata-kata itu karena nggak ada kata yang bisa menggambarkan betapa sempurnanya kondisi manusia pada awalnya. More than perfect. Pertanyaan yang paling penting, kok bisa dalam kondisi yang jauh daripada sempurna, luar biasa dahsyatnya, kok bisa jatuh dalam dosa? Sekarang bisa bayangkan kepada kita yang hidup di dalam dunia yang jauh daripada sempurna, apalagi. Dan modus operandi yang sama masih dilakukan iblis kepada kita. Dengan kata lain, iblis memberitahu gini kepada manusia, apa yang kamu punya saat ini gak cukup. Kalau kamu makan buah ini, matamu akan terbuka, kamu akan jadi seperti dia. Diberitahu sebuah level yang manusia mulai berpikir, iya ya, ada level yang aku gak pernah tahu selama ini ya. Karena manusia merasa tidak cukup dengan kondisinya pada saat itu, berarti manusia tidak mengucap syukur dengan apa yang dia ada. Dosa awal itu karena manusia tidak mengucap syukur. Itu yang terjadi sekarang, merasuk pelan-pelan ke dalam banyak keluarga. Oh, di awal-awal semuanya gampang, semuanya indah. Ketika mulai terjadi konflik, terjadi hal-hal yang tidak enak, mulai tidak mengucap syukur, mulai membandingkan
dengan orang-orang lain. Itu makanya terjadilah dosa perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu dari sini, komunikasi dihancurkan dari awalnya. Ya. Coba lihat 1 Yohanes 2, saya cuma mau kasih lihat gambaran saja betapa dahsyatnya Alkitab ini. Ini ada kaitannya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini ada kaitannya dengan Kejadian 3 ayatnya yang ke-6. Tadi dikatakan ketika manusia tidak mengucap syukur, dosa langsung kelihatan menarik. Ketika manusia tidak mengucap syukur, dosa kelihatan menarik. Langsung pohon yang biasanya mungkin dilewati tiap hari, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa buahnya kelihatan sedap untuk dimakan, nggak pernah. Ketika manusia di titik ini tidak mengucap syukur, dosa kelihatan menarik. Ketika seorang suami mulai tidak mengucap syukur atas istrinya dan sebaliknya, pria atau wanita lain di luar kelihatan menarik. Yang tadinya mungkin biasa aja, itu dimulai dari ini semuanya. Ya, perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini dosa yang ada di dalam dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu pertama keinginan daging, kedua keinginan mata, dan yang ketiga keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sekarang kita balik lagi ke Kejadian 3 ayat 6, coba lihat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Dia melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Keinginan daging. Kemudian Alkitab mengatakan sedap kelihatannya. Keinginan mata. Kemudian dikatakan pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Keangkuhan hidup. Itu semuanya nyambung sampai didokumentasikan di Perjanjian Baru. Saya hanya mau memberikan bukti aja kepada kita bahwa Alkitab kita yang ditulis selama 1.400 tahun oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam kultur yang berbeda-beda, dalam bahasa yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Itulah Alkitab kita yang luar biasa. Dan itu yang terjadi di dalam dosa yang awal. Jadi itu yang merasuk pelan-pelan masuk ke dalam rumah tangga, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam sebuah pernikahan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan itu yang membuat akhirnya sebuah pernikahan hancur, pecah, dan lain sebagainya. Gara-gara itu. Yang satu mempertahankan dirinya, yang satu mempertahankan prinsipnya. Dan tidak akan ada titik temu. Itu sebabnya dari dulu saya katakan begini. Ya. Mencari orang yang tepat dalam hidup ini, itu mitos. Dia orang yang tepat bagi saya. Saya kalau dengar orang lagi konseling ya, kamu kenapa? Oh, karena dia orang yang tepat bagi saya. Yeah. Ketika dijelasin baru ngerti. Jadi gini, tidak ada satupun orang yang akan sanggup menjadi orang yang tepat bagi kita kecuali Tuhan. Karena siapapun yang kita nikahi, siapapun yang kita masuk menjalin hubungan dan akhirnya masuk ke dalam pernikahan dan menjadi rumah tangga, tidak mungkin memenuhi kebutuhan kita dari A sampai Z. Tidak mungkin. Tidak ada. Jadi bagaimana dong prinsipnya? Prinsipnya adalah saya harus jadi orang yang tepat bagi dia. Ketika dua-duanya mempunyai prinsip seperti begini, dua-duanya bangun pagi, saya harus jadi orang yang tepat bagi istri saya. Dia bangun pagi, saya harus jadi orang yang tepat bagi suami saya. Terjadilah sebuah rumah tangga dan keluarga yang dahsyatnya luar biasa. Yang terjadi adalah tidak saling menuntut. Perhatikan Kejadian 3 ayat 7. Yang pertama ya, saya berikan 3 poin aja, cepat saja ya. Banyak sebenarnya. Yang pertama, Kejadian 3 ayat yang ke-7. Ini yang terjadi. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yang pertama masuk dalam first family, dosa yang masuk, akibat dosa yang masuk ke dalam keluarga yang pertama adalah malu dan takut. Malu dan takut. Dan kemudian ini yang terjadi ya. Mereka mengambil daun pohon ara. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bukan dari Tuhan loh. Mereka yang ngambil sendiri, menutupi apa yang mereka rasa membuat diri mereka malu. Oke? Saya nggak punya banyak waktu untuk bahas
saya nggak usah buka ayatnya deh ya. Saya kasih tahu begini. Kalau kita membuka di kitab Markus dan ada juga di Matius, ingat Yesus mengutuk pohon ara. Ada satu momen dia mengutuk pohon ara. Ingat, ini daun pohon ara. Oke. Kenapa dikutuk pohon ara? Jadi Yesus lagi jalan sama murid-muridnya, kemudian dia menemui pohon ara yang lebat daunnya. Kemudian dicari buahnya, tidak ada toh. Dan karena gak ada buahnya, pohon itu dikutuk. Ini pengertiannya. Pohon ara mempunyai karakteristik yang selalu berbuah dulu, baru berdaun. Berarti kalau dia lihat ada daunnya, berarti harusnya udah ada buahnya. Jadi waktu Yesus mendekati, dicari buahnya, oh kok nggak ada? Cuma ada daun-daunnya. Dikutuk. Kenapa? Karena daun pohon ara adalah lambang kemunafikan. Kaitannya sama apa? Dosa pertama. Manusia menutup kemaluannya, menutup dosanya dengan daun pohon ara, lambang kemunafikan. Ini yang masuk ke dalam keluarga demi keluarga. Tidak ada kejujuran, tidak ada open communication, komunikasi terbuka, tidak ada. Dan itu yang harus diperhatikan. Saya mau bukakan ini kepada kita semuanya, untuk yang menikah dan yang belum menikah, supaya mengerti bahwa kita ini mempunyai kecenderungan untuk seperti itu. Itu sebabnya dari awal pernikahan saya bilang sama istri saya, hidup saya adalah hidup yang terbuka. Berarti HP saya terbuka untukmu. Dia bebas membuka apa saja. Biasanya di dalam pernikahan-pernikahan sekarang, kita menutup hidup kita dengan daun pohon ara, yaitu apa? Dikasih PIN nomor teleponnya, supaya istri atau suami nggak bisa buka. Dan kalau istri atau suami buka, kita langsung keringet dingin. Karena ada rahasia-rahasia di dalam situ. Karena hidupnya tanpa disadari mulai ditutup dengan daun pohon ara. Itu yang terjadi. Itu sebabnya kalau kita mau belajar tentang hal ini, kita akan mengerti bahwa akhirnya Tuhan itu sudah membebaskan kita. Akhirnya Tuhan membebaskan dengan tidak memberikan daun pohon ara. Ini yang terjadi. Kejadian 3 ayat 8, coba lihat. Kejadian 3 ayat 8 sampai 11, coba lihat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini dosa tuh akhirnya menghasilkan ini, malu, takut. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Makanya pernah ada sitkom di televisi, suami-suami takut istri, betul? Itu yang main teman baik saya, Bang Tigor, tau? Yang main itu teman baik saya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firmannya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Perhatikan ayat 31. Mereka mengambil daun pohon ara. Ini yang dilakukan sama Tuhan. Ini adalah proses penebusan pertama kali yang dilakukan sebelum Yesus hadir. Ini lambang daripada Yesus sebenarnya. Kejadian 3:21, Tuhan Allah membuat pakaian dari apa? Kulit binatang. Tuhan nggak mau, Tuhan tidak mau mereka pakai daun pohon ara untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka kulit binatang. Berarti Tuhan membunuh seekor binatang, mengambil kulitnya, dan ada darah yang dicurahkan pada saat itu. Ini lambang daripada penebusan. Makanya kalau kita baca perjanjian baru, kita baca kitab Yesaya, kita baca kitab Wahyu, kita bisa baca semuanya itu. Itu mulai terjadi sebuah metafor-metafor yang dikatakan bahwa the robe of righteousness, jubah kebenaran namanya. Ingat waktu anak yang terhilang, si bungsu terhilang, ketika dia pulang ke bapaknya, ada 3 hal yang bapaknya berikan: jubah, sepatu, sendal. Jadi jubah itu melambangkan kebenaran, kamu dibenarkan. Sendal itu, sepatu itu adalah lambang sonship, kamu anak dan dikasih cincin.
otoritas. Dan itu yang menjadi awal cikal bakalnya mulai dari ayat ini. Sudah dibenarkan. Coba lihat Yesaya 61 ayat 10, coba lihat. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, the robe of righteousness, dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi ingat, kita ini punya kecenderungan untuk munafik sama pasangan kita. Masuk dalam sebuah pernikahan, masuk dalam sebuah keluarga, hidupmu adalah hidup yang terbuka. Saya ada teman mau menikah, dia tidak mau kasih tahu tentang masa lalunya kepada istrinya. Dia baru dibebaskan dari kehidupan homoseksual. Saya bilang sama dia, kamu harus kasih tahu istrimu bahwa kamu bekas homoseksual. Dia harus tahu. Gak adil bagi dia. Gak mau, nanti dia gak mau sama aku. Berarti hidupmu tidak terbuka sama dia. Kamu bentar lagi jadi satu loh. Kamu harus terbuka sama dia. Kalau dari awal fondasimu sudah seperti begini, susah nantinya. Hati-hati, di dalam sebuah keluarga, open communication. Terbuka, hidupku adalah open book. Terbuka bagi pasanganku. Jangan mengulangi hal yang seperti ini. Ingat dosa masa lalu kita. Kita sudah dikenakan jubah kebenaran sama Tuhan. Jangan jadi orang yang munafik. Jangan menutup-nutupi diri kita dengan daun pohon ara. Itu adalah dasar daripada sebuah keluarga yang luar biasa sebenarnya. Akhirnya ketika kita lakukan itu kepada suami atau istri kita, akan turun ke anak-anak kita. Didiklah mereka di dalam kasih karunia, sehingga mereka pun terbuka dengan kita. Saya mengucap syukur kedua anak saya. Yang pertama waktu Raina ini waktu dia umur 13 tahun, Keaton waktu dia umur 14 tahun lalu. Dua-duanya waktu pertama kali jatuh cinta ngasih tahu sama kita. Biasanya orang tua adalah orang terakhir, kalau perlu nggak usah tahu kalau mereka jatuh cinta itu. Hal yang mungkin tabu bagi banyak anak. Bagaimana caranya supaya mereka bisa terbuka dengan orang tuanya? Itu harus dididik dengan kasih karunia dari kecil. Diberikan rasa aman dan nyaman. Diberikan keterbukaan di dalam keluarga. Sehingga satu hari ketika mereka jatuh cinta lah, mereka lakukan sesuatu, mereka ngaku sama kita. Gak usah ditanya-tanya, ngaku sendiri. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka ngaku, orang tuanya tidak pernah berseberangan sama dia, yang ada dipeluk. Ketika mereka bersalah pun ditegurnya dengan kasih gitu loh. Bukan ditegurnya gini, anak siapa? Anaknya bingung, ya anak kamu kok nanya, gimana sih? Kan kebiasaan orang tua kan begitu. Yang kedua, Kejadian 3, 12 dan 13 mengatakan begini. Yang pertama, takut, malu, akhirnya munafik. Yang kedua, saling menyalahkan, be careful, saling blaming others. Itu karena kamu sih, karena aku sih, karena kamu sih gitu. Ingat ya, menyalahkan diri sendiri juga bahaya loh. Mengaku salah sama menyalahkan diri itu dua hal yang berbeda. Dan itu adalah akar daripada dosa yang awal-awal. Dikatakan begini, Kejadian 3:12. Ini mengerikan, dikatakan begini. Manusia itu menjawab. Ya, yang prianya menjawab begini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah, itu udah nyalain Tuhan tuh. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, kan engkau yang tempatkan. Salahin Tuhan pertama dia. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nyalahin Tuhan, nyalahin wanitanya, nyalahin perempuannya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan, ular yang memberdayakan aku, maka aku makan. Blaming games, saling menyalahkan. Itu sebabnya akhirnya kita tanpa kita sadari, kita mulai menghakimi orang, bahkan pasangan kita. Ingat, kita ini satu tim, satu keluarga, satu tim. Kalau kita tidak mengerti pandangannya dia, contohnya gini, saya ada di sini, istri saya di seberang. Kita berdua dari latar belakang yang berbeda. Kalau saya mau mengerti dia, saya harus nyebrang jalan untuk datang ke dia dan lihat sisinya dia. Bukan ngata-ngatain dari ujung, kita nggak akan pernah ngerti, karena tidak akan ngerti sisinya dia kalau kita nggak nyebrang ke dia.
gitu loh. Begitu juga dengan dia, kalau istri saya tidak ngerti saya, dia akan datang ke saya untuk nyeberang, untuk lihat sisinya saya. Oh gini toh isi hatimu. Ternyata yang keluar dari mulutmu beda ya. Aku sudah berasumsi duluan. Kita udah biasa lah nyala-nyalain orang. Itu kecenderungan manusia, kecenderungan menghakimi orang lain, kecenderungan menyalahkan segala sesuatu. Saya di tahun 2017, saya dan istri saya dan anak saya, kita pergi ke kota namanya Calgary di Kanada. Karena itu dekat dari rumahnya, kotanya mertua saya. Sampai di sana, di airport, kami sewa mobil. Sebelum kami mau masuk ke hotel, kami janjian dengan hamba Tuhan pendeta yang ada di kota itu, teman baik saya. Jadi saya nyamperin dia duluan ke tengah kota, downtownnya gitu. Jadi semua koper di dalam mobil lah. Saya cari tempat parkir susah banget. Tiba-tiba dapat satu, wih kosong nih, parkirlah di situ. Udah saya makan siang sama keluarga. Udah selesai, 1 jam selesai makan siang, kita balik ke mobil. Mobilnya hilang. Mobil sewaan, baru nyewa, dan ada koper-koper semua di situ. Hilang. Saya telepon apa? 911. Ini gimana? Saya pertama kali ke kotamu, kok mobil saya dicuri, saya bilang gitu. Di mana? Polisinya nanya. Di jalan ini. Nomor platnya berapa? Saya masih pegang kuncinya. Saya lihat ada plat mobilnya di situ tulisan. Platnya saya sebentar saya cek. Jangan ditaruh teleponnya. Tiba-tiba dia lagi cek. Saya berdiri di tempat itu kan, karena saya ngeliatin mobilnya, kok hilang beneran nih mobil. Tiba-tiba saya lihat ada tulisan di situ, kecil tulisannya, loading zone, tempat untuk turunin barang. Kalau parkir di derek, kalau sampai parkir berarti di tow away zone namanya, di derek. Baru saya nyadar, wah mateng, di derek rupanya mobilnya, bukan hilang. Sementara dia lagi cari-cari di komputer, tiba-tiba sebelum saya ngomong dia bilang gini, Pak, mobilnya parkir di tempat terlarang dan sudah diderek. Mobil Bapak ada di lokasi ini, di lokasi ini bisa diambil jam sekian. Singkat cerita saya ke sana. Saya didenda 2,5 juta rupiah. Kesel dong. Terus saya ngomong sama orang yang ada di situ. Kenapa? Buat rambu kecil banget, tetap nggak mau salah. Saya nyalahin dia. Dengan entengnya dia ngomong gini, tapi kan ada kan rambunya. Kenapa nggak lihat? Salah sendiri. Itu keselnya sampai di sini. Bayar 2,5 juta. Dan padahal ada rambunya. Cuman saya nyalain mereka akhirnya. Istri saya bilang gini, udahlah, salah kamu juga kok. Udah ada rambunya, kamu kenapa nggak lihat? Terus istri saya bilang gini, tadi kan di awal aku sempat ngomong, itu bukan rambunya buat nggak boleh parkir. Kamu sendiri bilang nggak ada rambunya. Karena aku udah lihat loh. Jadi pas kamu bilang kamu nggak bilang nggak lihat nggak ada, aku pikir juga berarti aman. Saya langsung gini, kenapa gak dipertegas? Nyalain istri saya. Tuh manusia nggak mau mengaku bahwa dia salah. Malam hari baru saya minta maaf sama dia, sorry ya, memang aku yang salah. Aku kesel aja tadi soalnya, sampai didenda kayak begitu. Hati-hati. Seringkali kita playing blaming games, kita nyalahin orang. Itu terjadi di dalam rumah tangga. Be careful. Yang terakhir, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Kejadian nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Kejadian 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Itu semuanya adalah kutuk yang manusia buka. Manusia membuka pintu untuk kutuk. Tuhan tidak mengutuk manusia loh. Manusia membuka pintu untuk kutuk itu terjadi. Jadi nanti dibaca sendiri, ya karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak, segala binatang hutan, terus sampai ke bawah. Ya, perhatikan, kita perhatikan Kejadian 3:20. Kejadian 3:20. Ini pertama kali. Dari tadi kenapa saya bilang perempuan-perempuan? Ini pertama kali.
perempuan itu disebut Hawa. Tuhan tidak pernah memberikan perempuan itu namanya Hawa. Baru tahu ya? Tidak pernah. Yang memberi nama Hawa siapa? Adam. Coba lihat Kejadian 3:20. Manusia itu berarti si Adam ya, memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab ini, dia memberikan label kepada istrinya. Dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, sebelum namanya Hawa, namanya siapa? Ayo, coba lihat Kejadian pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Coba lihat. Sebelum namanya Hawa, namanya ini. Nih namanya nih. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Perhatikan ayat kedua. Ini namanya manusia pada awalnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Ia memberkati mereka, Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama siapa? Manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Terjemahan Old King James, KJV ya, terjemahan KJV, kata manusia itu adalah Adam. Adam artinya mankind, Adam artinya manusia. Jadi pria dan wanita pada awalnya namanya dua-duanya adalah Adam. Namanya adalah manusia. Artinya serupa dan segambar seperti Tuhan. Bahkan ya, saya mau beritahu lagi nih. Waktu wanita atau perempuan ini diciptakan, Adam itu karena tahu bahwa dia, jadi gini, waktu pria diciptakan, pria itu bahasa Indonesianya dibentuk. Waktu wanita diciptakan, perempuan diciptakan, di Alkitab mengatakan dibangun. Yang satu dibentuk, satu dibangun. Kenapa dibangun? Dibangun di atas pria. Karena diambil tulang rusuknya toh. Makanya namanya, kalau bahasa Inggrisnya kan namanya man. Wanita bahasa Inggrisnya apa? Woman. Woman. Kenapa wo? Karena ada womb untuk mengandung. Karena ada rahim diciptakan dari pria, woman gitu loh namanya. Paham ya? Nah, saking dahsyatnya ciptaan Tuhan ini pada awalnya, sebelum kejatuhan, sebelum manusia jatuh, pria melihat wanita ini dan dia menyebutnya bukan Hawa. Ini yang dia sebut. Kejadian 2 ayat yang ke-23, coba lihat. Lalu berkatalah manusia itu, berkatalah si Adam pria ya. Ketika si Adam wanitanya dibuat nih, dia katakan begini, inilah dia. Wow. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu sebutannya di awal. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Woman, dibangun di atas laki-laki. Tetapi sebutan pertama daripada Adam kepada si wanita ini adalah tulang dari tulangku, ya kan? Dan kemudian daging dari dagingku. Dengan kata lain, satu. Ketika kejatuhan, dia langsung memberikan label kepada istrinya, Hawa. Yang artinya fungsinya kamu hanya sekarang melahirkan aja. Betul, manusia, wanita mempunyai tugas untuk melahirkan. Di label sama dia. Ini yang masuk ke dalam keluarga-keluarga ketika bertengkar. Kamu tuh gini, kamu tuh gitu, di label satu sama yang lain. Terjadilah sakit hati. Makanya kalau terjadi konflik dalam rumah tangga, selalu katakan begini. Ini kalau saya konflik sama istri saya, sayang, menurut aku, ya kalau aku lihat, sepertinya begini. Kamu tuh orang yang baik loh, kamu tuh dahsyat loh. Tapi kalau menurut aku, tadi perkataanmu kenapa begini? Saya nggak pernah giniin, nuduh dia. Dan dia juga belajar untuk begitu sama saya. Jangan memberikan identitas yang lain kepada pasangan kita.
itu awal daripada sebuah argumentasi dan sakit hati dan kepahitan di dalam rumah tangga. Kalau 3 hal ini kita pelajari dengan benar dan kita praktekkan di dalam rumah tangga kita, kita menjadi keluarga yang utuh, kokoh, dan bersatu. Malu dan takut, hidupku jadi terbuka karena saya sudah dibenarkan sama Tuhan dengan robe of righteousness. Saya akan masuk ke dalam pernikahan saya tidak akan playing blaming games, saya tidak akan menyalah-nyalahkan. Kalau itu salah saya juga tidak menyalahkan diri saya, tapi saya akan ngaku saya salah. Kalau sampai dia yang salah, datengin dia baik-baik, bilang, sayang, kalau menurut aku, lain kali kamu jangan gitu. Aku dulu menurut aku, kamu jangan gitu lagi. Karena kalau kamu lakukan itu menyakitkan hatiku. Beda toh? Daripada gini, kamu tuh ya gitu, label langsung. Memberikan label kepada dia, langsung dihakimi. Kalau kita belajar dan akhirnya di atas ini semuanya kita bangun pagi dan katakan, saya mau jadi orang yang tepat bagi dia, saya mau jadi orang yang tepat bagi anak saya. Ketika semua di dalam satu keluarga mempunyai prinsip itu, jadilah keluarga yang teguh, keluarga yang kokoh bahkan. Karena semua saling mendahulukan kepentingan satu yang lain, selalu gitu. Anak-anak kami ajarkan begitu. Dahulukan kepentingan yang lain. Saya, waktu mereka masih kecil, saya cukup keras dengan mereka dalam hal apa? Bilang terima kasih ketika mbak di rumah masakin mereka. Bilang terima kasih ketika piring mereka dicuciin. Jadi mereka udah terbiasa untuk setiap hari datengin banyak, mbak, makasih ya, makanannya enak loh hari ini. Itu udah biasa sampai sekarang. Mbak, makasih ya, hari ini aku diurusin. Mereka udah besar-besar sekarang. Mereka masih lakukan hal itu. Karena apa? Saya mau jadi orang yang tepat bagi kamu. Yang belum menikah, persiapkan hidupmu. Jangan cari orang yang tepat, persiapkan hidupmu untuk jadi orang yang tepat bagi nanti orang yang akan datang dalam hidupmu. Ketika prinsip ini kita lakukan, kita menjadi keluarga yang luar biasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.